Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Daus, apa kabar Bang Daus? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di siang hari ini akan bincang-bincang siang ya, yang Bang Daus ya. Iya. Kita akan lebih banyak mengenal Bang Daus yang menurut saya beliau ini sangat menginspirasi kita semua. Sangat sangat memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi ya. Ini kebetulan coba kita kenal itu sejak kapan ya Bang Daus ya? Sejak saya masuk dosen part time di mana? Di Politeknik ya. Di Politeknik Negeri Pontianak. Jurusan Ya, apa? Jurusan AB. Jurusan AB. Prodi apa? Prodi Administrasi Bisnis ya. Ya. Tahun berapa itu ya? Tahun 2019 ya. 2019 Baru berarti setahun. kurang lebih 1 tahunan ya? 1 tahunan. Ya, sangat baru ya. Ya. Jadi saya juga baru mengenal beliau ini ya, baru-baru ini juga tahun 2019 kemarin ya. Jadi sebenarnya di siang hari ini saya ingin bertanya Ya. karena melihat Bang Daus ini kiprahnya luar biasa ya. Jadi anak dari desa kan, Sambas ya. Desa, ya. Tapi kemudian bisa berhasil seperti ini, bahkan sekarang sedang mendirikan yayasan ya. Pesantren. Oh, pesantren. Yayasan Jadi, sudah. Yayasan sudah ya. Jadi pesantren Ar-Rahim namanya. Ya. Di Kuburaya. Baik Bang Daus. Kita santai saja. Di sini tidak ada rahasia Bang Daus. Apa yang saya tanyakan Bang Daus harus jawab. Ya. Insyaallah. Nah, jadi Bang Daus harus terbuka di sini karena di luar sana banyak yang menyaksikan Bang Daus. Ya, tentu nanti mungkin ada komen-komen dari luar, kita akan coba tanggapi ya. Ya, insyaallah ya. Baik Bang Daus. Coba sekarang Bang Daus perkenalkan diri dulu. Dari mana asalnya, namanya, anak berapa, ya, anaknya siapa. Nah, itu kan perlu tahu ya. Ya. Baik, kita silakan Bang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berada di mana saja ya. Baik itu di rumah, baik itu yang sedang ada di tempat kerja ya, semoga Anda dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita pada hari ini sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal. Nah, jadi untuk hari ini saya tadi ditelepon oleh saudara saya, itu Bapak Sulaiman ya. Beliau merupakan sahabat karib saya dan juga merupakan sahabatnya abang kandung saya juga. Beliau ini. Benar. Ya. Bahkan lebih dulu kenal abang saya. Ya. Abang siapa namanya? Satria. Satria. Ya. Benar. Ya. Jadi pada intinya konteks pertanyaannya pada hari ini adalah memperkenalkan diri. Ya. Bak kata pepatah, tidak kenal maka tak cinta. Tak cinta. Tidak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri, nama saya Firdaus, bisa dipanggil Bang Daus ya. Saya kelahiran Tebas ya, Kabupaten Sambas. Anak ketiga dari tiga saudara. Saya yang paling bungsu ya, kalau bahasa daerah saya paling bungsu, paling bontot ya. Saya juga dilahirkan dari keluarga yang sederhana, yang sangat sederhana, tapi keluarga saya mengutamakan Quran ya, mengutamakan agama untuk sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya dulu SD-nya dulu di Pontianak, Pak. Ya, SD-nya kelas 1. Sambas SD di Pontianak. Gimana ceritanya itu bisa Ya. SD di Pontianak? Ya. Tahun 1996 kami sudah buat usaha di Pontianak, tetapi dulunya ada berbagai macam krisis moneter. Tahun 97 krisis moneter, maka barang anjlok, maka usaha kami bangkrut di Pontianak dan kami memutuskan untuk pindah ke Sambas. Dulu saya kelas 1-nya di Pontianak. Pindah kelas 1 aja di Pontianak. Ingat saya tuh di Jeruju ya, SD 10. SD 10 Jeruju. Ya. Dan juga lingkungan di Pontianak dulunya banyak orang-orang alim ulama, yaitu ayah angkat saya yaitu Ustadz Ibrahim Yusuf Mohan. Saya dan keluarga juga selalu dekat dengan ulama pada intinya.
jadi tidak menjauhi ulama, taat kepada ulama. Selanjutnya setelah saya pindah kelas 2 SD yang ada di Bekut, ya, SD 23 Bekut, saya ingat. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana beradaptasi. Saya juga orangnya organisatoris. Waktu SD saya ikut pramuka, ya, saya dilatih leadership. Dan juga SMP saya juga ikut pramuka. Saya juga mewakili pramuka di Singkawang. Saya diutus oleh dari sekolah, sudah mengikuti pertandingan ya, lomba cerdas cermat dan sebagainya. Ada keterampilan hastakarya, sering kita menjuarai. Dan juga dari segi keterampilan saya juga dilatih juga menjadi ketua remaja masjid sekecamatan Tebas. Waktu itu ya? Ya, jadi itu usia apa itu? Usia mau menginjak ke SMA. Aliyah saya itu Aliyah. Oh, Aliyah. Saya sudah sebelum ke Aliyah. Ini SMP tadi SMP berapa? SMP 1 Sambas. SMP 1 Sambas. Dulunya Sebawi, sekarang Sambas. Ya. Di situ saya juga liko belajar agama. Ada ustadz juga membimbing saya waktu kecil, ya, Ustadz Musliadi namanya, ya. Mudah-mudahan beliau masih ikut hidup, menyaksikan hari ini ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya, dan juga ketika itu saya disuruh orang tua untuk melanjutkan aliyah, madrasah aliyah. Aliyah mana itu? Aliyah Tebas, Masger Pemi, madrasah aliyah Gerakan Pemuda. Yes. Itu di yayasan juga, dan juga saya terdidik di situ mengikuti organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. PII ya. Itu awal mula organisasi ya? Ya, waktu aliyah. Waktu aliyah. Baik. Dari situlah mulai terdidik jiwa leadership, jiwa pantang menyerah dan bersahaja pada diri saya, sehingga pada saat ini indikator keberhasilan itu bukan karena sekolah, tetapi eksternal organisasi dan lingkungan yang kita jalani secara konsisten, ya. Dan selanjutnya saya diutus oleh sekolah untuk mewakili Raimuna Nasional di Jakarta. Saya hobinya pramuka memang. Pramuka ya? Ya. Anak pramuka berarti ini. Anak Bang pramuka Daus juga. Iya. Bang Daus ini dulu S1-nya di mana? S1 ya. S1 saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Politik, ya, konsentrasi administrasi negara, ilmu administrasi. Ya. Di mana? Di Visipol Untan. Oh, Visipol Untan ya. S1-nya. Ya. Di S1 ini organisasi apa saja yang Bang Daus ikuti? Banyak sekali. Banyak sekali. Coba disebutkan Bang Daus. Organisasi yang saya ikuti, contoh adalah Forum 6, ya, Forum Mahasiswa Nur Al Mukmin. Nah, itu Forum Mahasiswa Nur Al Mukmin. Mahasiswa Nur Al Mukmin. Ya, itu skopnya apa itu? Skopnya itu adalah majelis zikir. Oh, majelis zikir. Yang seterusnya adalah masih ada sampai sekarang. Masih ada ya? Ya, kebetulan punya paman saya, guru mursyidnya itu paman. Oh gitu. Ya, baik. Ya, di Jalan pada Haji Musin. Yang selanjutnya HMI. HMI ya? HMI juga. Oh, HMI ya. Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Juga pernah menjabat sebagai bagian kerohanian gitu ya. Di komisariat, dan juga pernah juga ikut Nabza, itu bagian organisasi mencegah narkotika di Untan itu. Menjabat juga di situ ya. Banyak sekali seperti DPM Dewan Pers Mahasiswa itu pernah juga saya juga aktif di situ. Ya. Bang Daus ini kabarnya dapat beasiswa ya? Ya. Itu beasiswa apa namanya? LPDP. Ya. Oh, LPDP. Di mana itu? Ya. LPDP itu kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Setelah saya selesai S1, alhamdulillah komlot ya, S1-nya. S1-nya komlot ya. Jadi saya bersaing dengan teman-teman saya yang ada di Jakarta. Ya. Waktu itu pergi berapa orang waktu itu? 10 orang yang ada di Kalimantan bersaing ke Jakarta, hampir 500 orang.
Yang diambil? Yang diambil hanya berapa daerah? Satu daerah 5 gitu ya. Oh. Tergantung Ketat sekali tergantung berarti ya apa ketatnya. namanya persaingan di sana ya? Persaingannya karena kendalanya di LPDP orang itu cerdas secara intelijensi, tetapi organisatorisnya nggak ada. Jadi itulah yang kendalanya mereka. Yang kedua adalah soft skill dan hard skill. Kalau kita yang sudah terlatih di organisasi, otomatis dia tahu track record kita ketika kita berorganisasi. Itulah membantu kita untuk lulus di LPDP. Dan juga dari speaking English juga kita harus bisa berbahasa Inggris secara walaupun pasif gitu, tapi bisa berbahasa Inggris. Itu yang indikator-indikator yang bisa lulus beasiswa S2. S2 di mana kemarin Bang Daus? Ya, kebetulan tujuan saya itu waktu itu UGM dan Undip ya. Setelah seleksi secara LOE-nya, itu letter of pokoknya LOE, jadi di situ yang lulus hanya Undip. Undip, Universitas Diponegoro. Jadi saya di Semarang ya? Semarang. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Itu tahun berapa S2-nya itu Bang Ya. Daus? Seingat saya tahun 2015. 2015 S2 selesai? Kebetulan saya risetnya 1 tahun, selesai 2017-18 gitu lah. 2017-18 ya. Ya. Ya, jadi Bang Daus Ya. 2017 ya. 2017 2018 sudah sebenarnya sudah selesai ya. Ya, itu 1 tahun sudah selesai saya kuliah. Karena riset saya itu lebih lama karena penelitian saya itu di perbatasan. Di perbatasan. Ya, Oh, di iya. Sambas. Jadi biayanya gitu, Biayanya banyak. membutuhkan waktu yang Iya, panjang juga ya panjang Bang Daus juga. ya. Bukan karena risetnya enggak biayanya. Ya. Bang Daus, sebenarnya cita-cita Bang Daus ini apa Bang Daus? Ya. Saya pernah terbaca dalam sebuah hadis atau mendengar lah ya. Khairun nas wa anta khunnas. Ya. Kalau saya salah itu menyebutnya, jadi bermanfaat untuk orang lain. Ya. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, benar. Misi saya itu. Sedangkan visi saya tidak begitu banyak. Yang pertama, saya ingin mendirikan tahfiz Quran 100 tahfiz Quran yang ada di Indonesia. Hanya 100 di 100 Indonesia. saya. Oh, 100 Kalau ya. mau nambah lagi silakan. Itu niat saya. Niatnya pribadi. 100 tahfiz ya, Tahfiz bisa dilahirkan dari lembaga yang sudah yang telah dibuat. dibuat oleh Bang Daus ya. Iya. Itu sampai mana sekarang lembaga ini Bang Daus? Kebetulan saya konsultannya Yayasan Arahim Kubraya. Pendirinya juga kita, dan juga melahirkan lambang dan ADART-nya juga. Jadi sampai sekarang progresnya, sekarang masjidnya sudah 70% selesai. 70% ya. Sedangkan untuk bangunan untuk bulan depan insya Allah sudah dibangun pondasi untuk pesantren. Sedangkan untuk kerjasama kita tahun depan sudah insya Allah menerima murid. Insya Allah tahun depan. Ya, Bang tahun Daus. depan. Ya, coba mungkin disampaikan Bang Daus. Ya. Barangkali ada di luar sana yang sedang Ya. menyaksikan ini bisa berpartisipasi dalam lembaga pendidikan yang sudah Bang Daus rintis ini Bang Daus. Oh, Silakan ya. sampaikan Bang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang membuat hidup kita tenang. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah bersedekah. Yang keempat adalah memberi makan orang miskin dan memberi makan anak yatim. Dan bermajelis. Ada 5 aspek itulah. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin bertemu saya secara personal atau virtual, silakan menghubungi saya. Kita sharing. Mari kita gunakan lahan-lahan kosong atau tanah-tanah kosong yang ada di Kalimantan Barat ini disinari oleh rahmatnya Allah, yaitu rahmatnya Quran. Masya Allah. Barang siapa membantu agama Allah, maka Allah akan membantu dia, akan membereskan segala urusannya, Ya. akan menyehatkan badan dan menjauhi kita dari bala dan musibah. Amin. Iya. Itu saya rasa yang paling penting. Ya, baik Bang Daus. Ya, Bang Daus ini masih jomblo ya Bang Daus. Ya, sejak Ya, dulu. apakah sudah ada Ya, untuk Ini? sekarang masih istikharah lah. masih ke sekolah ya? Ya, ada yang senang tapi kita masih istikharah. Oh, ya baik. Ada inisial nama Bang Daus? Enggak perlu lah. Enggak perlu. Ya, ya.
tadi kita di awal sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang rahasia di percakapan kita pada siang ini ya Bang Daus ya. Baik Bang Daus, ini setelah ini ya Bang Daus kan sudah mendirikan yayasan, bahkan tadi sudah 70% ya sudah pembangunan sudah terrealisasi di Kabupaten Kuburaya. Setelah ini apalagi yang akan Bang Daus lakukan? Ya, alhamdulillah baru 3 hari yang lalu saya diamanahi begitu berat. Apa itu Bang Daus? Kebetulan saya ditunjuk dari asosiasi atau persatuan dari sekolah advokasi seluruh Indonesia. Saya ditunjuk untuk regional Kalbar sebagai ketua pendirian SMK dan perguruan tinggi sekalbar. Itu gimana bentuknya itu? Ya, bentuknya. Saya alurnya belum paham nih Bang. Ini asosiasi itu perkumpulan. Jadi nanti ada semacam pelantikan. Jadi ada PR bersama, yaitu mendirikan skup sekolah seperti vokasi. Jadi semacam politeknik. Nanti mungkin rule desainnya seperti apa? Mungkin dari pusat Jakarta yang akan menginstruksikan seperti itu. Kebetulan saya ketuanya. Di sini. Di Kalbar bagian pendirian SMK. Regional Kalbar nih. SMK dan PTN. Ya. SMK sederajat atau hanya SMK saja? Belum tahu apa SOP-nya seperti apa. Jadi saya baru didapat SK tadi malam. Tadi malam ada SK-nya. Itu langsung di bawah apa lembaga? Di bawah apa? mungkin di bawah Kementerian Pendidikan. Langsung Kementerian Pendidikan? Iya, macam asosiasi gitulah. Oh begitu ya. Ya. Baik Bang Daus, kita sudah kurang lebih setengah jam mungkin ya atau lebih kita ngobrol bareng di sini. Kita ingin Bang Daus memberikan pesan-pesan ya kepada kaum muda yang hari ini sedang sedang mengalami wabah ini Bang Daus. Yeah. Nah, mungkin mahasiswa yang barangkali kuliahnya online ya, ada kendala-kendala, bahkan kemarin sudah ada webinar tentang suka duka ya. Nah, kita hari ini Bang Daus sampaikan kepada mahasiswa terutama bagaimana membangkitkan semangat mereka, karena ini masa pandemi ini sangat panjang ya, sehingga kadang semangat itu sudah menurun begitu. Nah, bagaimana menormalkan kembali semangat kita, yang semangat mahasiswa terutama yang sedang mengalami penurunan dalam perkuliahan ini, Bang Daus. Silakan Bang Daus. Pandemi ya. Iya, pandemi ini. Pesan dan kesan saya. Pertama saya itu memberikan saran terlebih dahulu sebelum kesan dan pesannya. Saran kepada generasi muda milenial, baik itu dimanapun berada. Pertama, sebetulnya wabah ini merupakan sebuah ujian kita bersama. Tetapi wabah ini jangan kita terlalu menjadikan pikiran yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi pada intinya wabah ini adalah renungan kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya segala kekuatan ujian berarti ya? Segala kekuatan hanya kepada Allah. Dan la haula wala quwata illa billah, Allah lah yang selalu memberikan kita kekuatan. Jadi untuk mengisi hari-hari saya sarankan gunakanlah manajemen SWOT ya. Pertama, peluang kita apa di masa pandemi ini. Tentu kita gunakan website atau aplikasi untuk berjualan secara online, membantu keluarga kita seperti jual keripik singkong ya. Secara online ya? Secara online. Karena kita sudah dibantu dengan online ini. Sudah tidak perlu face to face lagi ya. Face to face. Dan juga di masa online ini, masa pandemi ini, kita juga dilatih peluangnya untuk meningkatkan, kalau bagi yang Islam, meningkatkan hafalan Quran. Meningkatkan hafalan Quran. Hafal Quran. Satu hari one day one juz atau one day 5 ayat gitu ya. Satu hari 5 ayat atau 3 ayat untuk dihafal. Dan peluang yang selanjutnya, kita diajarkan untuk berhemat dan tidak boros, dan untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sebagian daripada iman. Dan juga kita selalu dekat dengan keluarga, contoh ibu dan ayah. Selama ini mungkin kita terlalu menyibukkan dengan dunia sendiri kita, itu kita harus lupa dengan atau berbakti terhadap kepada orang tua.
Ya, baik. seperti Pak Sulaiman kemarin itu pulang kampung. Ya, saya lihat di medsosnya itu ya. Ya, pulang saya kampung. memang baru saja pulang kampung. Tujuannya adalah birrul walidain. Oh, birrul Ya, birrul walidain, berbakti pada orang tua, minta doanya, minta nasihatnya, terutama ibu ya. Ya, ibu. Karena doa orang tua itu Berkah sekali ya. tanpa hijab. Apa hijab? Ya, langsung tembus Ya. gitu ya. Nah, itulah. Terus tadi peluang, sekarang tantangan. Tantangan kita karena kampus ini karena instruksi dari menaati protokol kesehatan. Jadi mau tidak mau kita harus mengikutinya. Karena ada sebuah hadis juga sahih juga ya, kalau ada wabah dalam suatu negeri jangan kamu hampirinya. Maka kita dianjurkan untuk jangan menghampirinya. Kalau ada wabah di negeri tempat tinggal jangan kamu lari. Itu sunnah. Itu sangat sahih hadisnya. Ya. Ketika Umar bin Khattab pergi ke Palestina kan. Ketika Umar bin Khattab ya kunjungan ke Palestina. Dan selanjutnya tadi peluang, tantangan. Terus hambatan kita. Hambatan kita memang kita dibatasi distancing ya. Selalu jaga jarak. Social distancing ya. Jadi pada hakikat Islam sudah mengajarkan dahulunya di social distancing atau social distance ya. Jadi contoh menjaga jarak antara mahram dan muhrim. Bukan mahramnya bagaimana, muhrimnya bagaimana. Itu sudah Islam ajarkan. Sebetulnya itu sudah lama menangkal virus Islam dan juga berwudu kalau bagian Islam. Itu menjaga wudu itu salah satu kesucian. At-taharah kunci anak salat kan. Jadi itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, itu paling penting. Yang selanjutnya saya harapkan generasi milenial jangan putus asa karena putus asa itu adalah dosa. Ya. Pernah saya membaca buku karangan Robert Kiyosaki yang telah dikutip oleh Mario Seto dalam bukunya 50 menit menjadi pribadi yang berbeda. Kata Pak Robert Kiyosaki, ya, orang yang sukses itu ketika dia menepati janji-janji kecilnya. Jadi teman-teman yang berjanji pada orang lain, tolong ditepati. Karena dengan menepati janji, Anda akan sukses. Oh begitu ya? Ya. Walaupun itu kecil. Rahasia sukses ya. Sukses. Kalau kita sudah mengingkari janji, maka sukses itu akan tertunda. Jadi otomatis kita tidak bisa menjelaskan diri kita ini siapa. Ya. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita hebat. Tapi dengan sendirinya kalau Anda menepati janji dan selalu memberikan pencerahan ke orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, membantu orang lain yang miskin, Anda bantulah kasih makan. Itu merupakan keberkahan hidup yang tidak dimiliki oleh semua orang. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bang Daus. Ya. Bang Daus sudah menemani saya di siang hari ini ya. Terima kasih banyak karena saya tahu persis Bang Daus ini sangat sibuk. Di sana sini kadang beberapa kali dihubungi juga tidak diangkat ya karena kesibukan beliau yang luar biasa. Terima kasih banyak Bang Daus. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, barangkali di tema-tema yang lain. Ya, baik. Itu di forum-forum yang lain sehingga perbincangan kita ini bisa berlanjut. Amin, amin, insyaallah. Baik, ini yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Daus ya. Sama-sama. Barakallah.